kita mau belajar tentang calm ya, kalem, tenang gitu ya. Kenapa harus tenang gitu? Nah, karena dalam keadaan pandemi ini sesungguhnya keadaan yang paling pertama harus kita pastikan adalah diri kita harus tenang dulu, kalem dulu. Ya Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah mungkin handphone sucinya sedang lihat live streaming ya kan. Nah, mari kita buka dari Alkitab kita yang tertulis langsung gitu ya, buku Alkitab. Ya, kita buka dari Habakuk pasal yang ketiga ayat ke-17 sampai ke-19. Sekali lagi Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Kita akan baca secara bersama-sama Bapak Ibu ya. Boleh dong yang sudah dapat sama-sama kata amin. Amin. Aduh, kurang terasa yang di rumah mungkin karena di rumah ada dengar. Nah, lebih kuat lagi. Amin. Haleluya. Ya. Kita baca secara bersama-sama 1 2 3 ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Haleluya. Amin. Untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di pasal ini, doa Nabi Habakuk ini sungguh, kalau kita baca dari awal di pasal 3 ini kita melihat betapa kengerian terjadi di tengah-tengah bangsa Israel ketika mereka dihadapkan dengan teror dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tapi Habakuk dia mulai beratap dengan nyanyian ratapan, dia mulai berdoa, dia sampaikan keluhannya kepada Tuhan. Dikatakan di awal itu kita bisa melihat betapa sakitnya, betapa susahnya keadaan. Tapi di ayat yang ke-17 mulai dia mulai menyadari betapa dia harus tenang dulu, dia harus kalem dulu dalam menghadapi situasinya. Makanya kemudian dia katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Apa yang diharapkan mungkin tidak begitu seperti mungkin diharapkan akan terjadi wah gitu, tapi ternyata tidak seperti yang diharapkannya. Tapi dia berkata di ayat yang ke-18 berbeda, berbanding terbalik. Katanya apa? Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini dalam kondisi COVID-19 ini hampir sama keadaan dengan kita. Apa yang kita harapkan selama ini? Mungkin pekerjaan kita, mungkin ada Bapak Ibu sekalian, teman-teman muda sekalian yang melihat dari live streaming hari ini merasakan, mungkin ada yang sudah diputus hubungan kerja karena apa? Perusahaan tidak mampu lagi menanggulangi biaya. Hampir sama keadaannya. Ketika tidak lagi ada harapan. Tapi dikatakan di situ, aku akan tetap bersorak-sorak, beria-ria dalam Tuhanku. Hasil panen mereka, akhirnya mereka tidak punya lagi bahan makanan, karena dikatakan ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Apa yang mereka sangat harapkan tidak lagi ada. Bahkan gak jauh-jauh nih, kita sendiri sebagai hamba-hamba Tuhan juga terkena dampaknya. Karena apa? Saya yang sebagai pekerja misalnya saya pekerja seni, saya kemudian tidak ada lagi tempat untuk mengeluarkan ide-ide saya. Karena apa? Biasanya mengerjakan di tempat-tempat yang tanda kutip dibayar, tapi akhirnya semua pekerjaan seni ditiadakan. Nah, seperti hal seperti itu membuat kita berpikir, kenapa harus terjadi seperti ini? Kondisinya hampir sama antara bangsa Israel saat itu dengan sekarang ini. Mungkin mereka secara physically mereka diteror, secara fisik mereka diteror oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka, tapi kita secara mental kita diteror oleh COVID-19 ini. Kita mulai ketakutan, mulai ada parno di mana-mana, ketakutan. Karena apa? Kita merasa ini akan membuat kita sampai menyebabkan kematian. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang sama terjadi juga dalam kehidupan kita. Mulai kita menggerutu, kenapa Tuhan seperti ini? Mengapa terjadi seperti ini? Mungkin selama ini kita sudah memikirkan, ada planning-planning kita yang harus kita kerjakan. Akhirnya batal segala sesuatunya. Kemudian kita mulai menggerutu, Tuhan kenapa terjadi seperti ini? Hei Bapak Ibu, boleh kita lihat sedikit ke sini? Di sini adalah pilihan kita. Apakah kita mau panik di tengah-tengah badai ini, atau kita mau kalem, atau kita mau tenang? Pilihan di tangan kita. Nabi Habakuk mengajarkan bagaimana dia memilih untuk tetap bersorak-sorak, untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Garis bawah, di dalam Tuhan.
Karena apa? Bukan langsung dia bersorak-sorak, oh hore ada COVID-19. Bukan. Tapi dia bersorak-sorak di dalam Tuhan. Artinya apa? Harapannya penuh kepada Tuhan. Dia tetap membangun jiwanya itu terkoneksi dengan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Seperti lagu kita dari di awal dikatakan, Engkau tunjukkan kasih setiamu. Tanya. Amin. Nah, kalau kita baca, mari kita buka ke depan di Hagai pasal yang pertama ayat ke-5 sampai ke-7. Boleh nanti dicatat saja, nanti Bapak Ibu yang baca setelah ibadah selesai. Saya akan bacakan bagi kita di ayat ke-5 dan ke-7. Nabi Hagai juga menuliskan seperti ini, adalah perkataan daripada Tuhan yang sampaikan kepada Nabi Hagai. Dikatakan begini, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu. Ayat ke-7 pun sama. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu. Nah sekarang Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan berbicara kepada kita semua, jemaat Tuhan semua. Perhatikan keadaan. Look at yourself, get a mirror. Lihat dirimu, apa yang terjadi sekarang. Apakah kamu mulai mau meragukan kuasa Tuhan? Iyalah Pak, pastilah. Siapa yang saya kehilangan pekerjaan, betul. Tapi ingat, saat engkau kehilangan satu pintu, firman Tuhan mencatat Tuhan membukakan banyak pintu-pintu lain. Amin. Haleluya. Banyak hari-hari ini pintu yang sudah Tuhan membukakan bagi kita. Pertanyaannya, pilih pintu yang mana? Nah itu dia. Pilih pintu tenang atau pilih pintu panik? Ketika kita pilih pintu panik, maka akan kita cari pintu keluar, pintu exit door. Yang ada hanya tangga terus menerus. Kita tidak menemukan pintu keluarnya, naik atau turun ya. Karena apa? Kita tidak wise, tidak lagi bisa berpikir jernih. Nah, kita lupa kita siapa. Kita sesungguhnya lebih di mata Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Kalau biji mata dong, pasti dipelihara dong. Amin. Amin. Nah, tapi di sini dia sesungguhnya kita mulai belajar, mulai masuk kita. Nabi Habakuk dia tidak hanya mengajarkan bagaimana dia memilih untuk tetap setia. Boleh kita balik di Habakuk pasal 3 di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua di bagian terakhir, ayat kedua bagian terakhir dikatakan demikian. Dalam murka, ingat, dalam murka ingatlah kasih sayang. Inilah sifat Tuhan kita. Sekalipun dia murka, ada kasih sayangnya. Dalam murkamu ingatlah kasih sayang, katanya. Nabi Habakuk kemudian mengajarkan kita bagaimana kita mengingatkan Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, Engkau Allah penuh dengan kasih sayang. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam murkanya Tuhan, dia tetap mengasihi kita. Buktinya apa? Ya hari ini kita masih bisa live streaming. Kalau mungkin dalam murkanya kita kena, mungkin kita juga sudah langsung sampai ke rumah Bapak dong. Tapi kita masih ada sampai hari ini, itulah bukti kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. Bapak Ibu bisa menikmati live streaming hari ini, itu adalah bukti kasih sayang daripada Tuhan. Dan dikatakan di ayat yang ke-13. Nah, kita dari ayat kedua kita pindah ke ayat 13. Dikatakan demikian. Saya bacakan dengan cepat. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu. Engkau di situ huruf besar berarti itu adalah Tuhan sendiri yang berjalan maju menyelamatkan umatnya. Siapa umatnya? Saya, Bapak Ibu, kita semua. Amin. Semua orang yang berharap pada Tuhan, kita umatnya. Dan kemudian dikatakan untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Bukan hanya sekedar umatmu, tapi yang kau urapi. Kita semua sudah diurapi Tuhan. Amin. Dan kemudian katakan, engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu penghabisan Selah. Nah, di sini poinnya. Habakuk mengingatkan kita bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya. Tapi Habakuk juga mengingatkan kita bagaimana ketika kita mulai menjadi seperti orang fasik, maka siap-siap kita akan dibongkar habis-habisan sampai ke akar-akarnya. Dikatakan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Sampai batu penghabisan dari keakuan kita, kefasikan kita diambil semua daripada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan mencatat anggur baru hanya disimpan di tempat yang baru. Nah, kita pun harus dijadikan baru kembali. Haleluya. Sebelum Tuhan selamatkan kita, Dia menjadikan kita baru terlebih dahulu. Jadikan kita baru terlebih dahulu. Maka firman Tuhan berkata, Paulus mengatakan, hiduplah semakin hari semakin baru dalam pembaharuan budimu. Pola pikir kita duluan diperbarui. Amin. Nah, kemudian mulai kita berpikir di mana letak kasih sayangnya Tuhan kepada kita, ya kan? Ya karena Tuhan itu menginginkan kita menjadi pribadi yang sempurna. Makanya Dia hancurkan dulu ego itu, karena ego itu bukan bagian dari surga. Ego itu bagian dari iblis.
Makanya ketika ego mulai menguasai Lucifer, maka dia ingin menjadi seperti bintang kejora, akhirnya dijatuhkan, dia menjadi Lucifer. Itulah ego, itu bukan bagian dari surga. Makanya ego harus dihancurkan terlebih dahulu supaya kita menjadi baru. Amin. Haleluya. Nah, kemudian kenapa kita harus kalem? Saya ambil dari bahasa Inggris, calm, C-A-L-M. Nah, yang pertama C itu adalah confidence, percaya diri. Kita harus percaya diri dulu. Saya anak Tuhan, saya akan dipelihara Tuhan, saya akan menjadi orang-orang ketebusannya Tuhan. Bukan lagi menjadi, tapi memang sudah ketebusannya ketebusannya Tuhan. Saya pasti diselamatkan Tuhan. Kita harus percaya diri dulu dong. Nah, kalau kita tidak percaya, ya aku udah diselamatkan belum ya? Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita? Kita sendiri tidak lagi percaya terhadap diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, ketika dalam COVID-19 ini kita diberikan kemampuan untuk percaya kepada diri kita sendiri, kita mampu melewatinya, itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 16, di sini poinnya. Ayat 16 dikatakan begini, di bagian C. Saya baca ayat 16 sekaligus. Ketika aku mendengar, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Di sini ada ketakutan ya, ketakutan yang membayang-bayangi dia. Tulang-tulangku seakan kemasukan sengal gitu, menggigil sampai ke dalam tulang-tulangnya. Tapi ini berbeda sekali. Ada yang kontra di sini. Dikatakan, dan namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Aneh. Bagaimana mungkin dia dengan tenang menantikan hari kesusahan? Ada orang ketika sudah mendekati akhir bulan, dia sudah mulai pusing. Gimana ya? Ini gimana ya? Ini gimana ya? Tapi Habakuk di sini berbeda. Dengan tenang akan menantikan hari kesusahan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita tenang dalam hari kesusahan ini? Percaya diri dulu bahwasanya Tuhan akan tolong kita. Tapi jangan overconfidence ya. Oh iya, Tuhan akan tolong aku. Akhirnya kita duduk tenang-tenang di rumah. Salah. Kita juga harus bekerja. Ada orang berdoa dan bekerja. Ada kerjasama yang baik antara kita dan Tuhan. Ketika kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Amin. Nah, kemudian yang kedua, A. S for favor. Minta belas kasihan Tuhan. Tadi di ayat kedua dikatakan, Tuhan, dalam kamu ingatlah kasih setiamu, katanya. Di sini Habakuk sedang meminta kepada Tuhan belas kasihannya Tuhan untuk dia ingat kembali. Tuhan, ingat dong, Engkau itu Tuhan yang penuh kasih loh, gitu. Nah, Bapak Ibu, di sini kita harus paham bagaimana kita meminta kepada Tuhan. Jangan ujuk-ujuk datang, Tuhan, minta dong, ini dong, ini dong. Bagaimana mungkin hubungan antara seorang itu tiba-tiba minta gitu ya? Nggak bisa. Kalau kita bagus membangun hubungannya, baru kita minta, akan diberi. Haleluya. Haleluya. Nah, ketika kita percaya akan diri kita sendiri, kita sudah diselamatkan, Tuhan akan tolong kita, baru kita minta belas kasihannya. Tuhan mulai akan bertindak. Amin. Belum sampai di situ. Ada L, C-A-L. Oke. L itu adalah long for His presence. Haus akan hadirat Tuhan. Amin. Nah, seperti tadi saya bilang, yang pertama kita percaya diri, betul, percaya diri. Yang kedua, minta belas kasihan daripada Tuhan, ask for His favor, betul. Tapi bagaimana mungkin kita meminta kalau kita tidak punya hubungan yang baik? Dalam sebuah hubungan yang baik itu, dalam sebuah haus akan hadirat Tuhan, disitulah sesungguhnya nyata bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ketika hubungan kita baik antara kita dengan Tuhan, hubungan yang baik antara bapak dengan anak, anak dengan ibu, ibu dengan anak, suami dengan istri dengan suami, bahkan dengan abang dengan adik, adik dengan kakak, baru ada sebuah hubungan yang bagus, baru ada bisa ketika adik minta sesuatu kepada kakak, maka kakak akan memberikan. Nah, bagaimana pertanyaannya? Apakah mungkin anak tetangga sebelah datang tiba ujuk-ujuk ke rumah, minta nasi dong mau makan, kita kasih? Belum tentu. Kalau dia tetangga baru pindah, nggak mungkin. Tapi kalau dia tetangga yang sudah lama kita berkenalan, sering bercengkrama, mungkin kita akan kasih. Oh, mungkin mamanya lagi lama datang, belum sama masak, ya udah makan dulu. Tapi kalau dia tidak kenal siapa, tak akan mungkin. Bahkan masuk ke rumah kita pun tidak akan kita berikan. Sama dengan kita kepada Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan mau kenal kita kalau kita tidak pernah datang kepada Dia? Bagaimana mungkin kita dengan percaya diri datang, Tuhan, aku diselamatkan dong, aku minta belas kasihan-Mu dong. Ternyata Tuhan tidak kenal kita. Katanya, enyala engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau, katanya. Nah, Bapak Ibu, sekarang mulai kita perbaiki lagi diri kita. Yang terakhir, M. Kenapa ada M-nya? Ada momentum di dalamnya. Ada kesempatan di dalamnya. Ketika kita sudah percaya diri, kita udah minta belas kasihan kepada Tuhan, kita
kita adalah hubungan yang erat dengan Tuhan. Di saat yang tepat baru kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh Engkau selamatkan. Momentum yang tepat, maka Tuhan akan bilang, cepat selamatkan dia. Haleluya. Momentum yang tepat ketika Petrus melangkah keluar dari kapal, dia percaya diri, benar dia percaya diri. Dia mulai berjalan melangkah, tapi mulai ada keraguan di hatinya. Ada panik, angin itu mulai goyang-goyang di telinganya. Wow, dia mulai panik, dia mulai tenggelam. Di saat yang tepat Tuhan datang tolong dia. Karena apa? Dia bilang, Tuhan tolong aku, katanya. Kenapa Tuhan bisa tolong dia? Karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan dong. Di waktu yang tepat Tuhan tolong dia. Sama halnya dengan kita. Di waktu yang tepat Tuhan tolong kita. Haleluya. Kita akan melewati COVID-19 ini dengan girang gembira. Kita ayat 18 dan 19 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sebab Allah itu Tuhanku adalah kekuatanku. Tuhan kekuatan kita melalui badai COVID-19 ini. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mau kita mengenal Tuhan dengan cara yang tepat. Ketika kita anak-anak, kita akan mengenal Tuhan sebagai Tuhan seperti apa. Ketika kita mulai dewasa, kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang seperti apa. Bahkan kita sudah semakin dewasa, Tuhan mau kita mengenal Tuhan seperti Tuhan yang seperti apa, dengan cara persepsi kita sendiri. Itu terbangun dengan hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kita harus tenang, jangan panik. Bahkan Gubernur Sumatera Utara pun ketika dia mengeluarkan himbauan tentang penanganan COVID-19, poin pertama yang dikatakan Bapak Gubernur kita adalah tetap tenang, jangan panik. Sedang orang dunia mampu mengatakan, apalagi Tuhan. Haleluya. Nah, kesimpulan bagi kita, di ayat ke-17 tadi katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga berbicara tidak ada harapan. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah berbicara tidak ada kehidupan. Sekalipun pohon zaitun mengecewakan hasilnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, pohon zaitun di timur tengah sana adalah menggambarkan kedamaian. Ketika pohon zaitun mengecewakan, kedamaian sudah di daerah kita, di negeri kita mengecewakan kita. Ladang tidak menghasilkan, tidak ada kesejahteraan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Kambing domba berbicara apa? Pakaian, kehangatan. Tidak ada lagi kehangatan di antara kita. Karena apa? Kita mulai selfish dengan diri sendiri. Kita mulai takut berhadapan dengan orang. Karena apa? Protokol kesehatan. Betul, kita harus jalankan. Tapi ingat, bukan menjadi orang yang selfish. Dan lembu sapi tidak ada. Lembu sapi berbicara apa? Lembu sapi dipakai untuk membajak sawah. Berbicara kekuatan. Tidak ada lagi kekuatan kita untuk melangkah. Ketika semuanya itu tidak lagi ada dalam hidup kita, seolah-olah tidak ada, di ayat 18 dikatakan, Habakuk mengatakan, namun aku akan bersorak-sorai. Sesuatu hal yang luar biasa. Saya belajar di sini. Ada beberapa ayat dari terjemahan-terjemahan berbeda saya membaca di ayat yang sama. Dalam terjemahan baru dikatakan, namun aku bersorak-sorai. Dikatakan di terjemahan lama, tetapi aku juga akan berbangkit. Di firman Allah yang hidup dikatakan, aku akan tetap. Di dalam Amplified Bible dikatakan, yes, I will rejoice. Di dalam kurung, choose to rejoice, memilih untuk. Dan dikatakan di dalam message, I will singing. Semua di dalam hal itu adalah sebuah keputusan, pilihan yang tepat. Nah, sekarang pilihan di tangan kita. Mau kita tetap bersuka cita dalam Tuhan, tapi tetap kalem, tidak panik, atau mau kita panik, obrak-abrik sana sini, akhirnya kita jatuh. Pilihan di tangan kita masing-masing. Tapi saya percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan, orang-orang ketebusan Tuhan, semua sudah diurapi Tuhan, maka kita akan berpikir dengan jernih, kita akan memutuskan dengan jernih. Karena apa? Tuhan menolong kita. Haleluya. Nah, di ayat 19 dikatakan, kakiku akan seperti kaki rusa. C.D. Jacobs mengatakan kalau kaki rusa itu berbicara tentang pemakaian Tuhan akan kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah bersorak-sorai dalam Tuhan, memilih untuk tetap setia kepada Tuhan, memilih untuk tetap bersuka cita kepada Tuhan, maka di ayat 19 Tuhan akan pakai kita berjejak-jejak di atas bukit-bukit kita sendiri, bukit-bukit permasalahan kita sendiri. Haleluya. Sekalipun tidak ada harapan untuk Abraham tetap percaya, katanya firman Tuhan, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Hari ini sama halnya dengan kita. Sekalipun sudah tidak ada lagi kehidupan, seolah-olah tidak ada lagi kehidupan di hadapan kita, tapi kita mau
kita tetap tenang, kalem dalam menghadapi masalah ini, COVID-19 ini. Saya percaya, kita semua percaya, dan kita yakin percaya, kita berikan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Haleluya. Amin. Untuk firman Tuhan.